datang kepada Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya saya ingin mengingatkan untuk tetap menjaga protokol kesehatan, yaitu tetap menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Serta Bapak Ibu sekalian dapat mempersiapkan diri untuk mengikuti acara dengan memastikan handphone atau gadget dari Bapak Ibu sekalian sudah berada dalam mode silent atau mode diam. Kepada Bapak Dekan FMIPA, Ibu Wakil Dekan 1, Ibu Wakil Dekan 2, dan Bapak Ketua Jurusan serta Ketua Pelaksana Lokakarya dipersilahkan untuk naik ke atas panggung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di acara Lokakarya Kurikulum Jurusan Fisika tahun 2022. Yang terhormat Dekan Fakultas MIPA Universitas Mula Warman, Bapak Dr. of Engineering Idris Mandang MSI, yang kami hormati Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas MIPA Universitas Mula Warman, Ibu Dr. Sri Wahyuningsih MSI, beserta Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas MIPA Universitas Mula Warman, Ibu Dr. Yanti Puspitasari MSI. Yang kami hormati Ketua Jurusan Fisika Bapak Dr. Jayus MT beserta Sekretaris Jurusan Fisika Ibu Devina Raizi Perwitasari SP SSI MSC. Yang kami hormati Koordinator Prodi Fisika Ibu Dr. Rahmawati Munir MSI. Dan yang kami hormati Koordinator Prodi Geofisika Ibu Wahidah SSI MT. Yang kami hormati Bapak Ibu Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, dan Koordinator Prodi di lingkungan Fakultas MIPA Universitas Mula Warman. Dan tak lupa pula yang kami hormati para tamu undangan dan peserta Lokakarya Kurikulum Jurusan Fisika, baik yang hadir secara langsung maupun secara virtual. Puji syukur marilah kita ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkah dan rahmat dari-Nya lah kita semua dapat berkumpul di tempat ini untuk menghadiri acara Lokakarya Kurikulum Jurusan Fisika tahun 2022 dengan tema Evaluasi Kurikulum dalam rangka penyusunan kurikulum baru berbasis Outcome Based Education atau OBE dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM untuk mendukung Ibu Kota Negara. Acara ini dilaksanakan secara hybrid yang bertempat di yang bertempat di ruang Theater Room, Gedung SLC Fakultas MIPA Universitas Mula Warman dan menggunakan aplikasi Zoom Meeting selama 2 hari dari tanggal 21 sampai tanggal 22 Juni 2022. Sebelumnya perkenalkan, saya Sahara selaku pembawa acara pada pagi hari ini yang akan memandu Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti serangkaian acara Lokakarya Kurikulum Jurusan Fisika selama 2 hari ke depan. Baiklah, Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita buka acara Lokakarya Kurikulum Jurusan Fisika dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya
yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada hadirin sekalian, dimohon untuk berdiri, dan untuk Bapak Ibu yang mengikuti secara online, dimohon untuk mengaktifkan kamera. Kepada panitia yang bertugas, dipersilahkan. Terima kasih, Bapak Ibu sekalian, dipersilahkan untuk duduk kembali. Semoga lagu Indonesia Raya yang telah kita nyanyikan bersama dapat menambah semangat kita pada pagi hari ini. Selanjutnya, menyanyikan Mars Universitas Mula Warman dilanjut dengan Mars Fakultas MIPA. Pancasila
acara berikutnya yaitu sambutan-sambutan beserta pembukaan secara resmi yang akan dibuka oleh Dekan Fakultas MIPA Universitas Mula Warman. Sambutan yang pertama adalah sambutan beserta laporan kegiatan oleh Ketua Pelaksana Lokakarya Kurikulum Jurusan Fisika. Kepada Ibu Erlinda Ratnasari Putri SSI MSI, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Dekan Fakultas MIPA Universitas Mula Warman, Bapak Dr. of Engineering Idris Mandang MSI. Yang terhormat Wakil Dekan Bidang Akademi, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas MIPA Universitas Mula Warman, Ibu Dr. Sri Wahyuningsi MSI. Yang terhormat Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas MIPA Universitas Mula Warman, Ibu Dr. Yanti Puspitasari MSI. Yang kami hormati Ketua Jurusan Fisika Fakultas MIPA Universitas Mula Warman, Bapak Dr. Jayus MT. Yang kami hormati Sekretaris Jurusan Fisika Fakultas MIPA Universitas Mula Warman, Ibu Devina Rezi Perwitasari Sutaji Putri MSc. Yang kami hormati Koordinator Program Studi Fisika dan Program Studi Geofisika Fakultas MIPA Universitas Mula Warman, Ibu Dr. Rahmawati Munir MSI dan Ibu Wahidah SSI MT. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan dan Koordinator Program Studi di lingkungan Fakultas MIPA Universitas Mula Warman. Yang kami hormati para tamu undangan, stakeholder, alumni dan para narasumber. Dan yang kami hormati Bapak Ibu dosen jurusan fisika, para staf dan seluruh panitia yang sudah berhadir pada acara ini secara offline dan online. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita dapat berhadir pada acara Lokakarya Kurikulum Jurusan Fisika tahun 2022 pada hari ini. Saya sebagai perwakilan dari panitia mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak, baik pihak Fakultas MIPA, Jurusan Fisika, Program Studi Fisika, Program Studi Geofisika, seluruh tamu undangan dan seluruh panitia yang telah membantu persiapan acara Lokakarya Kurikulum Jurusan Fisika tahun 2022. Adapun tema Lokakarya Kurikulum ini adalah evaluasi kurikulum dalam rangka penyusunan kurikulum baru berbasis Outcome Based Education atau OBE dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM untuk mendukung Ibu Kota Negara IKN. Dalam Lokakarya ini, jurusan fisika akan menerima masukan dari pihak narasumber, stakeholder, alumni, dan mahasiswa untuk merumuskan kurikulum baru yang lebih sesuai terhadap kebutuhan industri saat ini. Kurikulum yang baik seharusnya dapat mengantarkan alumni memasuki dunia kerja, baik bekerja pada perusahaan, institusi, melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, bahkan mengembangkan usaha sendiri. Harapan kami kepada Bapak Ibu sekalian, setelah dilaksanakan Lokakarya ini, maka akan muncul hal baru pada kurikulum program studi fisika dan program studi geofisika, sehingga dapat mencapai lulusan berkualifikasi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya sebagai perwakilan dari panitia memohon maaf kepada Bapak dan Ibu sekalian apabila dalam persiapan dan pelaksanaan acara ini masih terdapat banyak kekurangan. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Erlinda Ratnasari Putri SSI MSI atas penyampaian sambutannya. Sambutan kedua yaitu sambutan oleh Ketua Jurusan Fisika kepada Bapak Dr. Jayus MT, dipersilahkan. Yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Bapak Dr. of Engineering Idris Mandang MSI. Yang kami hormati Ibu Wakil Dekan 1, Ibu Dr. Sri Wahyuningsih MSI. Yang kami hormati Ibu Wakil Dekan 2, Ibu Dr. Yanti Puspitasari MSI. Yang kami hormati Ibu Sekretaris
jurusan Fisika Ibu Devina Raisi Puspitasari, SSI MSc. Yang kami hormati Ibu Koordinator Program Studi Fisika Ibu Dr. Rahmawati MSI, dan yang kami hormati Ibu Koordinator Program Studi Geofisika Ibu Wafidah SSI MT. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Ketua Program Studi di lingkup Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Yang kami hormati Bapak dan Ibu dosen yang hadir pada pagi hari ini, Bapak dan Ibu narasumber yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, baik itu yang daring maupun yang luring. Pada kesempatan yang berbahagia hari ini, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Pagi hari ini kita diberikan kesehatan, kekuatan, kesempatan untuk bersama-sama mencurahkan pikiran, tenaga kita untuk merumuskan kurikulum mahasiswa, khususnya prodi fisika dan prodi geofisika, untuk kita implementasikan 4 sampai 5 tahun ke depan. Sejarah singkat dari jurusan dan prodi fisika itu dimulai tahun 2001. Angkatan pertama masih ada yang hadir di sini, Saudara Petrus Adil Hajar, mungkin bisa berdiri supaya tahu yang lain. Nah, ini angkatan kita yang pertama tahun 2001 dengan anggota 4 orang. Ya. Kemudian dilanjutkan tahun berikutnya sampai dengan tahun 2022 ini, artinya kita sudah berumur kurang lebih 21 tahun. Suatu bentuk proses yang tentunya seiring dengan bertambahnya umur ini, harapannya ke depan bisa membangun fisika dan membangun geofisika menjadi lebih baik. Dalam sejarahnya, saat pendirian itu sudah terbentuk 5 KBK, yaitu KBK Fisika Teori Material, kemudian KBK Geofisika, KBK Oceanografi, KBK Fisika Medik, dan KBK Elektronika dan Instrumentasi. Seiring dengan perkembangannya di tahun 2018, karena peminatan geofisika cukup banyak, maka diusulkanlah program studi geofisika dan keluar izin tahun 2018, tepatnya tanggal 9 Januari tahun 2018. Seiring dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat, perkembangan transformasi ilmu pengetahuan yang lebih cepat, dan tentunya kita selama ini tidak pernah berpikir akan munculnya penyakit COVID yang begitu merubah perilaku kita, yang sebelumnya mungkin kurang beradaptasi dengan sesuatu yang sifatnya transformasi teknologi. Kita akan mengalami kondisi seperti itu. Dan tentunya sebelum tahun 2018 kita juga tidak pernah berpikir bahwa di sini nanti akan ada IKN. Tentunya ini akan menjadi peluang bagi kita dan sekaligus juga menjadi tantangan bagi kita untuk mengembangkan program studi fisika dan program studi geofisika menjadi lebih baik untuk menjawab tantangan ke depan yang tentunya tantangan ini akan semakin berat dan tentunya tantangan ini akan menjadi semakin kompleks. Nah, ini tentunya membutuhkan persiapan dari kita semua. Karena harapan kita tentunya harus bisa membentuk SDM yang 4 sampai 5 tahun ke depan. Jadi alumni kita di tahun 2026, 2027, 2028 harus kita planning dari sekarang, sehingga nanti di tahun 2026, 27, 28 kita sudah siap menjawab tantangan pada saat itu harapannya. Tentunya di sekarang kita adalah berproses bagaimana menyiapkan kurikulum. Untuk itu dengan kehadiran Bapak Ibu baik secara daring maupun secara luring, dari Bapak Ibu narasumber
dari alumni-alumni kita, dari industri, dari stakeholder, dari pemerintahan atau akademisi yang lain, mungkin di bidang yang lain, praktisi, harapannya bisa membentuk kurikulum, harapannya kurikulum nanti sesuai yang kita harapkan di tahun 2026 menjawab outcome-nya nanti bisa menjawab tantangan di tahun 2026 itu seperti apa, tahun 2027 itu seperti apa, dan tahun 2008 seperti apa. Jadi selaku Ketua Jurusan, saya berharap dari Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini, baik yang hadir secara daring maupun secara luring, saya berharap curahan pikirannya, curahan tenaganya untuk dapat membentuk kurikulum di jurusan fisika, dalam hal ini adalah prodi fisika dan prodi geofisika, menjadi kurikulum yang kita harapkan menjawab tantangan di tahun 2026, 2027, 2028. Demikian mungkin beberapa hal yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Jayus MT atas penyampaian sambutannya. Acara selanjutnya yaitu sambutan sekaligus membuka acara secara resmi oleh Dekan Fakultas MIPA Universitas Mula Warman kepada Bapak Dr. of Engineering Idris Mandang MSI, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Wakil Dekan 1, Ibu Dr. Sri Wahyuningsi, Ibu Wakil Dekan 2, mungkin tidak sempat hadir secara offline, mungkin secara daring, dan Ketua Jurusan Fisika Bapak Dr. Jayus MT, Sekretaris Jurusan Fisika Ibu Devina, Koordinator Program Studi Fisika Ibu Dr. Rahmawati, dan Koordinator Program Studi Geofisika Ibu Wahida, dan Bapak Ibu sekalian, para dosen dan mahasiswa, terkhusus untuk stakeholder kita hari ini dan hadir juga oleh alumni. Dan pada hari ini kita laksanakan loka karya kurikulum, dan ini sangat penting buat kita untuk jurusan fisika ke depan, baik program studi fisika maupun program studi geofisika. Jadi tahun ini adalah tahun untuk menambah kurikulum kita, memperbaiki kurikulum kita. Karena perencanaan sebelumnya bahwa terbentuknya prodi geofisika, yang sebenarnya KBK Geofisika ini sudah ada sejak berdirinya fisika ini di tahun 2021. Jadi pada hari ini dihadiri oleh angkatan pertama. Terima kasih Pak Petrus atas waktunya. Terus dihadiri juga oleh angkatan kedua Pak Kahbi. Nah, ini banyak cerita tentang mereka ini pada saat di awal-awal pendirian Fakultas MIPA ini. Awalnya fisika ini hanya mahasiswanya cuma 4 orang, terus ditambah 2002 bertambah sedikit Pak ya. Waktu itu masih didominasi oleh laki-laki. Bergesernya waktu, sudah 21 tahun MIPA ini, ternyata fisika sudah didominasi oleh perempuan. Jadi hati-hati para laki-laki ini, bahwa dulu kalau kita lihat dominasi laki-laki terhadap ilmu fisika dan ilmu geofisika ini sangat besar. Dulu kami di UNAS juga seperti itu, tapi ternyata pada hari ini di tahun 2022 kami hitung seluruh mahasiswa MIPA ini itu lebih dari 75% perempuan. Terbukti juga hari ini kita juga mulai dari BD1, BD2, mulai dari koordinator program studi sampai sektur di fisika ini semua perempuan. Jadi kemarin waktu debat
di Fakultas Hukum terkait dengan prosesi kontestasi calon rektor Unmul ini, saya ditanya terkait dengan perempuan. Saya bilang, saya ini sudah dikelilingi oleh perempuan. Di rumah juga saya sendiri laki-laki. Dari dulu orang tua saya juga sendiri laki-laki. Sampai hari ini juga di MIPA banyak perempuan, karena saya tahu bahwa perempuan sangat teliti dalam hal-hal tertentu, baik terkait dengan administrasi maupun dengan yang lain, kurikulum. 7 tahun saya didampingi oleh Bu WD 1 terkait dengan kurikulum. Kita lihat sekarang bagaimana perkembangan yang kita buat. Nah, terbentuknya program studi geofisika juga ini atas peran perempuan. Nah, terpikir oleh kami waktu itu bahwa adanya jurusan kembali di tahun 2015. Kami tahu waktu zaman-zaman dulu kan memang jurusan, Pak. Jadi waktu Bapak Supriyanto di awal-awal, kita sudah jurusan fisika sebenarnya. Nah, munculnya OTK baru di tahun 2015 yang harus diberlakukan bahwa harus ada jurusan lagi. Nah, disitulah kami berpikir waktu itu bahwa ini harus dibentuk, karena ini sangat-sangat membantu kita di dalam hal manajemen terkait keilmuan kita di MIPA ini. Dan terbentuklah di tahun 2015 itu kembali membawahi beberapa prodi. Nah, waktu itu yang pertama jurusan fisika ini masih membawahi 1 prodi. Matematika juga waktu itu membawahi 1 prodi, masing-masing 1 prodi. Tapi dalam perkembangannya tahun 2016 berdirilah program studi matematika. Nah, terus kami di awal yang masuk di kelompok bidang keahlian geofisika ini membuat juga proposal terkait dengan pendirian geofisika yang memang sudah lama berdiri sebelumnya dengan KPK itu. Akhirnya beberapa kali proposal itu kembali ditolak, ternyata tahun 2018 juga berdirilah geofisika ini, dan tahun 2018 sudah angkatan pertama. Dan mudah-mudahan nanti meluluskan untuk tahun ini, Pak. Nah, dengan hasil akreditasi dari prodi fisika yang kemarin di tahun 2018-19 ya. Nah, itu keluar B yang hampir A. Ya mudah-mudahan ke depan nanti terkait dengan perbaikan bukan dari asesor kita kemarin, itu adalah PR kita untuk memperbaiki kurikulum, termasuk keluarnya juga akreditasi geofisika yang hasilnya juga cukup baik, sangat baik. Dan itu membuat animo masyarakat untuk masuk di prodi geofisika ini sangat tinggi. Jadi lewat jalur kemarin untuk jalur SNPTN di situ sebenarnya sudah sangat bagus. Dan mudah-mudahan nanti lewat jalur SBMPTN juga ini seperti itu. Tambah nanti jalur mandiri sudah mulai proses. Nah, sebelum masuk mahasiswa baru kita di tahun 2022 ini, kami berharap di fakultas bahwa karya terkait kurikulum ini dilaksanakan untuk setiap jurusan. Statistik, matematik, kalau di statistik sudah berjalan sebenarnya. Nah, kita memulai juga di fisika ini. PR kita banyak. Masukan dari asesor untuk prodi fisika tercatat dengan baik di kita. Ada beberapa hal yang harus kita perbaiki, yang harus kita dengan mengikuti tren sekarang. Fisika ini dituntut untuk terkait dengan kurikulum yang gemuk sekali kemarin, yang sampai 180-190 SKS yang tersedia di situ. Karena banyaknya KPK, kami tahu bahwa perkembangan ilmu fisika ini sangat baik, terbukti dengan adanya kelompok bidang keahlian ini. Nah, di tahun 2016 kelompok bidang keahlian ini kita SK-kan lewat SK Rektor supaya betul-betul nanti terbina baik pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang masing-masing. Nah, terkait dengan itu terbentuklah beberapa lab juga di MIPA ini. Terutama di fisika juga terbentuk, ada namanya lab oceanografi, terus lab geofisika, lab komputasi, dan lab instrumentasi, dan sekarang baru ada namanya lab teori dan material. Nah, terbentuknya lab teori dan material ini, kalau di tempat lain mungkin di ITB teori dan komputasi, sekarang teori dan material yang ada di kita. Itu tidak ada masalah, karena teori sebenarnya di mana-mana. Bisa juga teori dan medik, teori dan geofisika, itu bisa, namanya teori. Bisa berada di mana-mana dan bisa memayungi kita untuk terkait perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di kita, terutama fisika dan geofisika.
Terus bertambah lagi dosen kita. Jadi 2 tahun terakhir program studi fisika dan geofisika menerima dosen baru. Di tahun 2021 kita terima dosen baru geofisika ada 1 ya? 2. Ada 2, fisika juga ada 2. Jadi 4. Terus waktu itu di tahun 2021 akhir mengusulkan tenaga baru, ya sama dengan Bu Beda 1, kami usulkan di fisika kami usulkan 3, di geofisika kami usulkan 5, terus di matematika juga 5, di statistik juga ada 3, terus di biologi dan kimia. Ternyata semua diterima. Jadi saya bilang sama WD 1, harusnya kita usulkan 30 di situ waktu itu. Tapi karena pengalaman sebelumnya usulannya 30, yang diterima sedikit. Nah, jadi pada akhirnya ternyata diterima semua. Maka dosen jurusan fisika sekarang sudah tidak sepi lagi. Kalau dulu juga didominasi oleh laki-laki, mengadakan acara sangat susah Pak ya. Jadi tidak ada perempuan yang mengatur terkait dengan seksi yang membutuhkan perempuan. Sekarang sudah ada perempuan, malah lebih banyak lagi sudah sekarang. Dosen baru kita ada yang baru ini masuk ada 2 orang, ada 4 orang di jurusan fisika, dan yang tahun 2021 juga ada 2 orang ya. Nah, jadi sudah banyak. Nah, terkait dengan perkembangan lab kita juga, mudah-mudahan nanti ke depan, karena kita tahu geofisika ini ada 2 sebenarnya tujuan kita. Saya diskusi juga dengan Pak Jayus tadi bahwa kurikulum kita mungkin di geofisika bisa dikuatkan lagi dengan masuknya nanti terkait dengan iklim, terus meteorologi, dan karena ada kaitannya nanti dengan hidrologi. Jadi kita berbicara dari hulu ke hilir sampai ke laut terkait dengan geofisika ini. Nah, di fisika sendiri kita kuatkan lewat material, teori, dan medik. Saya lihat angkatan 2020 ini sudah didominasi oleh fisika medik. Saya kemarin waktu memberikan ada ujian, saya tanya dari sekian mahasiswa itu 33, itu lebih dari 50% ambil kelompok bidang keahlian medik. Geofisika sudah menurun jadi 4 orang, terus fisika oceanografi tinggal 3 orang, terus instrumentasi ada 3 orang. Nah, kalau dulu geofisika, artinya peminatan terkait dengan fisika ini cukup banyak. Nah, itulah tugas kita nanti, bagaimana caranya lokakarya kita ini menghasilkan kurikulum yang bisa menunjang nanti setiap KPK yang ada. Artinya KPK yang sekarang yang sudah kuat, misalnya geofisika yang sudah sangat banyak peminatnya dan dibentuk dalam satu prodi, itu tidak ada gap nanti antara fisika dengan geofisika, karena penguatannya ilmu yang ada di geofisika itu adalah fisika. Nah, makanya sekarang saya lihat terkait lokakarya ini adalah yang paling pusing kuliah adalah koordinator prodi. Dituntut bahwa kalau bisa wajib itu di bawah 100. Karena sebelumnya adalah ada masukan dari asesor, ini kebanyakan wajibnya. Bagaimana keahliannya bisa nanti dikuatkan kalau tidak banyak mata kuliah pilihan. Nah, sekarang tugas kita lagi, mata kuliah pilihan apa lagi yang kita sajikan nanti kalau mengarah ke KBK misalnya di Ocean, di saya dengan Pak Mustahik, dengan Pak, ada beberapa juga yang masuk dosen baru ini, kita lihat di situ, jangan sampai kita ada mata kuliah itu tidak ada dosennya. Nah, tapi tidak ada salahnya kita masukkan sebenarnya sebagai cadangan daripada nanti lokakarya lagi untuk itu. Tapi kan setiap tahun sebenarnya ada nanti peninjauan kurikulum, perbaikan seperti itu. Tapi pelaksanaan atau untuk yang lokakarya kita yang kita adakan hari ini, kalau bisa nanti angkatan 2022 ini sudah diterapkan untuk 4 tahun ke depan. Nah, bersiap-siaplah nanti di situ. Saya juga sangat senang dengan Pak Mustahik, masuknya ada 2 KPK Ocean ini, ada 3, nanti lepas sudah sebagian. Kalau dulunya selalu berdua begitu, yang satunya tidak hadir, saya juga tidak hadir, kosonglah mata kuliah itu. Bergembira mahasiswa kalau tidak ada yang masuk. Jadi kemarin juga saya ujian presentasi seperti itu, memang perlu kayaknya ada mata kuliah komunikasi fisika dan komunikasi geofisika itu, supaya mereka bisa presentasi aja takut-takut.
Saya bilang, galak apa saya ini? Nah, saya cuma datang duduk-duduk di situ. Nah, jadi sebenarnya Pak, di awal kami percaya diri, tapi setelah lihat Bapak dulu di situ, kami langsung, wah, berarti wajah saya ini serem juga ini. Nah, sama mata kuliah pemodelan kemarin, saya berdua dengan Pak Mustahil hadir di situ. Wah, sudah mulai. Akhirnya saya bilang Pak Mustahil, berikutnya nanti saya yang hadir. Sepertinya mereka tidak bisa mengeluarkan, sama aja sebenarnya sini. Jadi perlu nanti mungkin diajari tugas kita kepada adik kita yang mahasiswa kita bahwa ada penguatan terkait dengan bagaimana berkomunikasi dengan baik, walaupun tidak disajikan dalam bentuk mata kuliah. Karena perlu mereka bunyi sebenarnya. Ditanya tidak bunyi, disuruh bertanya juga tidak bunyi. Jadi saya bingung juga apa punya mahasiswa ini. Nah, tapi kalau pada saat mau ujian cepat sekali datang. Nah, ternyata kemarin WA saya terus. Ternyata mereka setelah ujian pada pulang kampung semua kemarin karena ujian terakhir katanya. Jadi ujian pagi-pagi, siang sudah pulang. Itulah mahasiswa kita. Jadi kondisi-kondisi itulah yang perlu kita antisipasi untuk ke depan, baik geofisika maupun fisika. Mari kita mantapkan kurikulum kita ini. Saya kira setiap mata kuliah yang kita sajikan nanti jelas itu diserahkan nanti ke KBK untuk penguatan dari setiap bidang keahlian ini. Katakanlah fisika medik, kumpulkan orang medik. Orang geofisika eksplorasi, kumpulkan orang geofisika. Mereka berkumpul untuk menata kurikulum itu gitu. Nah, koordinator prodi ya diam. Tinggal memanajemen saja, jangan tanggung jawabnya ada di KBK. Nah, itulah gunanya KBK. KBK kita adalah penguatan kurikulum, penelitian, terus pengabdian ada di situ. Koordinator prodi adalah memanage semua yang ada di sini, mengumpulkan jadi satu. Nah, jadi yang muda-muda ini koordinator prodinya, jangan khawatir, banyak bapak-bapak yang bisa membantu. Nah, banyak juga dosen baru. Gitu. Jadi terkait dengan kurikulum kita hari ini Lokakarya, saya berharap nantinya bahwa 2 hari ini banyak masukan nanti mungkin dari stakeholder, dari alumni, dan dari beberapa masukan nanti teman-teman dosen yang ada di situ. Kita bisa manfaatkan untuk kita ramu lagi, baru kita usulkan nanti ke rektorat untuk di-SK-kan supaya kita bisa sajikan nanti di semester ganjil untuk angkatan 2020. Tuh, jadi terima kasih Ibu BD1 juga menyempatkan hadir walaupun di sela-sela kegiatan cukup padat. Tanggal 23 kita yudisium, tanggal 25 kita wisuda, terus masuk lagi di semester genap, semester ganjil, dan kita setelah Lokakarya ini rapat lagi untuk pembagian mata kuliah, jadi tidak akan berhenti pekerjaan ini. Dan saya berharap bahwa untuk akreditasi prodi betul-betul nanti kita perhatikan tidak sampai expire lagi, dan kita bergerak 1 tahun sebelum itu sudah harus dipikirkan. Untuk geofisika yang masih ada waktu sekitar 4-5 tahun, mari kita berpikir bahwa geofisika ini juga bisa maju lebih cepat. Akreditasinya nanti apakah masih lewat sama atau kita internasionalkan sekalian, kan sama saja sebenarnya. Oke, saya kira seperti itu, dan saya sudah berkomunikasi kemarin dengan dekan MIPA Unhas. Mereka siap untuk membantu kita setelah Lokakarya ini bagaimana nanti modelnya untuk akreditasi internasional itu. Dokumen sudah siap, tinggal kita mempelajari sendiri nanti dengan Unhas. Oke, jadi saya tidak berpanjang lebar terkait dengan Lokakarya ini. Mari kita buka sama-sama acara kita dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Lokakarya kurikulum jurusan fisika, prodi fisika dan prodi geofisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam pada hari ini 21 sampai 22 Juni 2022 secara resmi kita buka bersama. Terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. of Engineering Idris Mandang MSI yang telah memberikan sambutan dan membuka acara Lokakarya kurikulum jurusan fisika. Acara berikutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Mirza Al-Falah. Kepada Saudara Mirza Al-Falah dipersilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sejenak bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Tuhan agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan tetap berjalan dengan lancar. Bagi yang beragama Islam, insya Allah akan saya pimpin, dan bagi yang beragama non-Islam disilakan untuk menyesuaikan. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bisyiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya Allah, ya Rahman, pada hari ini di ruang teater ini kami hendak menyelenggarakan acara lokakarya kurikulum jurusan fisika dengan memohon ridho dan izinmu. Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuang-Mu, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan, rahmat, dan ampunan-Mu. Ya Allah, ya Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa, perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa dakhilna jannata ma'al abrar, ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal alamin. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Saudara Mirza Al-Falah yang telah memimpin kami untuk berdoa. Semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Acara selanjutnya yaitu sesi foto bersama. Kepada Bapak Ibu yang sudah berada di podium, dimohon untuk tetap berada di atas panggung. Kemudian untuk Bapak Ibu dosen dan para tamu undangan dimohon untuk maju ke depan panggung. Sedangkan untuk Bapak Ibu yang berada di aplikasi Zoom dimohon untuk mengaktifkan kamera dan akan langsung didokumentasi oleh operator kami. Recording stopped.